Ibu-ibu, selamat sore. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah persekutuan doa persekutuan kaum perempuan yang pada sore hari ini kita bersyukur sekali. Kita sambut dulu ibu-ibu di Sidoarjo, ibu-ibu di Manukan, ibu-ibu di Kalongan, dan ibu-ibu di Surabaya. Meskipun kita di Banyurit, maaf ketinggalan ibu-ibu di Banyurit. Selamat sore, sehat semuanya, dan kita bisa ikut beribadah pada sore hari ini. Marilah kita pujikan haleluya 12 kali. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau-lah Bapa yang baik, Bapa yang selalu memperhatikan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini, Tuhan, sehingga kami boleh berada sehat semuanya, dan ini semua anugerah-Mu yang luar biasa dari kami, sehingga juga kamu Tuhan menyisihkan waktu bagi ibu-ibu pada sore hari ini bisa ikut bersekutu, dan masih boleh kita bersekutu bersama ibu-ibu. Ini semua anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, mungkin ada saudara kami yang belum bisa mengikuti acara online ini, Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan supaya dia ikut bersekutu bersama-sama dengan kami semua di sini, ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon pada Tuhan, biarlah persekutuan ini kami serahkan di dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ibu-ibu, kita akan pujikan lagi, yaitu bertemu dengan saudara. Dengan sukacita
puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Penebus kami. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Oleh anugerah-Mu juga kami kaum perempuan Jemaat Antioquia Surabaya boleh bersekutu, boleh beribadah walaupun lewat online. Dan biarlah melalui persekutuan ini nama-Mu dipuji, dimuliakan. Kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, makin mengenal segala rencana-Mu dalam hidup kami. Dalam persekutuan kami mendengar firman Tuhan, biar Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, memberikan pencerahan dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami dengar menguatkan, meneguhkan kami, memotivasi kami senantiasa untuk memuliakan nama Tuhan dan takut kepada Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan oleh Roh Kudus untuk memberitakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam ibu-ibu. Kita berjumpa lagi walaupun lewat online, tapi sudah bisa berjumpa dengan via online. Ya, ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Di sore hari ini mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27. Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai yang ke-27. Saya baca, nanti ibu-ibu mengikuti saya dalam hati di rumah masing-masing. Tentu pakai Alkitab ya, ataupun Android boleh. Ya. Yohanes pasal 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-murid, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Minggu lalu kita mendengar perkataan Tuhan Yesus yang kedua di salib. Itulah tentang hari ini engkau bersama-samaku di Firdaus, tentang kepastian akan orang jahat yang bertobat di akhir hidupnya dan masuk surga. Dan sekarang kita mendengar perkataan Tuhan Yesus di kayu salib yang ketiga. Dan yang ketiga ini hanya dicatat oleh Injil Yohanes. Memang kalau kita melihat dalam Alkitab tidak ada urutan kalau kita lihat, baik Matius menulis cirinya sendiri, baik nanti Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi para teolog menyusunnya. Jadi ada 7 perkataan Tuhan Yesus di salib. Nah, ada cara urutan. Nanti kita lihat pertama sudah mungkin ya, Bapa ampunilah mereka, ya. Dan yang kedua sudah kemarin, hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Dan yang ketiga ya ini, Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Nah, dia berkata kepada Yohanes. Dan yang keempat itu yang intinya adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, ingat ya misalnya. Yang kelima, aku haus. Itu. Yang keenam, sudah selesai. Baru yang ketujuh, Bapa, ke dalam tanganku, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Itulah 7 perkataan. Nah, nanti kita dengar satu persatu sebelum kita merayakan kematian Kristus dan kebangkitannya. Nah, perkataan yang ketiga tadi, Ibu, inilah anakmu, dan kemudian inilah ibumu. Yesus yang disalib, dia Tuhan, dia Allah kita. Kita ingat, saya sudah seringkali mengatakan, dalam diri dia ada 2 sifat, sifat insani dan sifat ilahi. Jadi sifat insaninya lah yang mati.
Dia mati menanggung dosa kita, menanggung kutuk kita. Namun sebelum mati dia menderita sangat, disiksa, dicambuk, dihina. Semuanya dilimpahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena apa? Karena dosa kita, karena kutuk kita ditanggung oleh Kristus. Jadi untuk disalib, walaupun sangat sakit, nah kita lihat dia bukan mengabaikan sekelilingnya. Tidak, itulah Kristus, itulah Tuhan kita. Tidak. Pertama kita lihat mengabaikan, menghiraukan atau mengatakan kepada yang jahat itu, hari ini bersama aku di Firdaus, karena dia bertobat di akhir hidup. Dan yang ketiga ini, dia tidak atau cuek kepada yang lain. Tidak, dia ada ibunya. Dari atas salib dia lihat ibunya bersama perempuan-perempuan yang lain. Dan di situ ada satu murid yang tidak disebut di sini, tetapi ini sepakat semua para teolog mengatakan ini Yohanes, penulis Injil ini, murid Yohanes. Tentu kita bertanya, kok dia bisa sampai ke Golgota, sampai di bawah kaki salib? Yohanes adalah nelayan. Orang tuanya punya perahu. Dan Yohanes sering menghantar ikan ke istana Pilatus. Jadi dikenal oleh orang Pilatus, bahkan terdada oleh Pilatus. Maka waktu dia ikut mengikuti Maria sampai di bawah kaki salib, para serdaku sudah kenal sehingga tidak menolaknya. Itulah kita lihat, sehingga dia boleh sampai ke kaki salib. Hanya dialah yang sampai ke kaki salib, dan semua murid-murid yang lain sudah pergi dan lari entah kemana. Hanya Yohanes, dan dia mendampingi ibu Yesus. Dan inilah kita lihat, waktu Kristus sudah mau mati, sebentar lagi mati, hampir mati, dia melihat ibunya. Dan dia berkata kepada ibunya, dia katakan, ibu, inilah anakmu. Ini. Dia menyatakan kepada Maria, Yohanes itulah anakmu. Yohanes murid Kristus itulah anakmu. Jadi apa maksudnya? Bukankah Kristus dilahirkan oleh Maria? Iya benar, memang. Tetapi kedaulatan Kristus ada di tangan Bapa, bukan di tangan Maria. Bukan. Ini. Walaupun memang Maria dipakai oleh Bapa di surga, oleh Allah untuk melahirkan, tetapi dikandung oleh Roh Kudus. Maka di sini kita lihat yang berdaulat, yang punya hak penuh dalam diri Kristus adalah Bapa yang mengutusnya. Itulah Allah. Maka dia juga teringat akan itu. Dia tidak lupa akan itu, bahwa Maria dipakai Allah melahirkan dia menjadi manusia. Maka dia melihat itu, dia katakan kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Inilah yang nanti yang merawat, yang tinggal bersama. Karena Yesus tahu Maria secara ekonomi tidak mampu. Tidak. Orang yang dikatakan di garis bawah ini. Maka dia katakan kepada ibu, ibu, inilah anakmu. Dan kemudian dia berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Jadi di sini punya pemahaman yang luar biasa, karena memang dari segi ekonomi Maria tidak seperti yang lain yang boleh di atas kelas menengah, tidak. Memang miskin secara materi. Maka dia minta kepada Yohanes untuk merawat ibunya, merawat Maria selama hidupnya. Memang Yohanes lebih kaya daripada Yesus secara manusia. Karena sekali lagi, Yohanes nelayan, tetapi dia nelayan
adalah perahu papanya yang dia pakai. Jadi orang tuanya banyak perahu. Itulah Yohanes. Maka Kristus menitip Maria kepada Yohanes untuk merawatnya di masa tuanya. Nah, inilah seorang anak. Kita lihat, ya, walaupun kita lihat dia hampir sekarat, tapi dia masih ingat ibunya yang melahirkannya. Walaupun sekali lagi kedaulatan ada di tangan Bapa, bukan di tangan Maria, tapi di tangan Bapa. Tapi dia ingat Allah memakai Maria, melahirkan dia, mendatangkan Kristus, maka dia titip. Jadi inilah. Nah, kita pun harus seperti itu. Kita semua dilahirkan oleh seorang perempuan. Itu ingat, gak ada dari seorang laki-laki, ya, gak mungkin terjadi. Kita semua dilahirkan oleh seorang perempuan. Itulah ibu kita. Nah, jangan sampai kita lupa itu. Yang melahirkan kita, waktu melahirkan itu adalah perjuangan hidup mati seorang ibu akan lahir anaknya. Nah, itu jangan pernah lupa untuk itu. Makanya ingatlah, kapanpun, dimanapun, ingatlah ibu kita. Sebagaimana Kristus walaupun lagi sekarat disalib, sebenarnya dia yang minta diperhatikan. Itu ingat, sebenarnya Kristus yang minta diperhatikan di salib karena menderita sangat. Tapi tidak, itulah Kristus disalib. Dia masih ingat ibunya Maria yang melahirkan dan menitipkannya kepada Yohanes yang memang mampu nanti merawat Maria. Nah, jadi ini, oleh karena itu kita harus mendoakan orang tua kita yang masih hidup, ya. Jangan lupa, ya, sudah mati, ya sudah, itu urusan Tuhan. Tapi masih hidup, ingat itu. Ingat, ya, dia dipakai Tuhan melahirkan kita. Memang bukan berarti seorang ibu melahirkan kita dia punya hak penuh kepada anaknya. Tidak. Tetap Allah berdaulat dalam setiap kehidupan manusia. Nah, jangan berpikir ibu itu kalau anak lahir perempuan cantik menjadi aset. Itu tidak boleh, ya. Pikiran seperti itu pikiran duniawi. Anak itu diberikan Tuhan kepada kita adalah jemaat yang diberikan Tuhan kepada bapa dan ibu untuk mendidik seorang anak itu. Bukan berpikir aset. Nanti masa tuaku, nanti dia kaya, aku nanti akan tinggal sama anakku. Jangan pikir begitu, salah. Salah itu, ya. Kita punya kepribadian sendiri. Allah punya rencana sendiri, tiap-tiap orang. Tetapi bukan berarti kita lupa yang melahirkan kita. Tidak. Yang melahirkan pun jangan membuat satu keuntungan. Nanti anak kalau kaya, aku nanti tinggal bersama anakku, aku terlindungi dari segi ekonomi. Pikiran yang salah. Seorang ibu rawat, tanggung jawab sebagaimana Allah menitip suatu jemaat yang membawa dia kepada Kristus. Nah, ini seorang ibu dan seorang anak harus ingat, jangan pernah melupakan yang melahirkan kita. Jangan pernah. Doakanlah terus. Kalau memang Tuhan menggerakkan kita, dia masih hidup, ya memang kita bantu. Kita bantu, bukan berarti orang tua bergantung penuh kepada kita kalau dia sudah tua. Tidak boleh. Tetap harus mengandalkan Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan seorang ibu merawat karena ini jemaat yang diberikan. Kan keluarga adalah gereja kecil. Gereja dari semua gereja mini adalah keluarga. Siapa itu gembalanya? Orang tua, papa dan mamanya, gembalanya. Nah, inilah prinsip keluarga. Kita tidak ikut duniawi, ya. Itu tidak ikut duniawi. Ya, kalau anak itu jadi aset, semacam aset, disekolahkan tinggi-tinggi supaya nanti aku bisa berlindung sama anakku. Salah. Pemikiran itu salah. Ya, didiklah terus. Dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Bawalah dia kepada Tuhan, anak itu, sehingga suka dia memuliakan nama Tuhan. Kita pun menjadi orang tua yang begitu bahagia. Saya yakin walaupun Maria sedih, walaupun Maria mungkin tidak tega dan melihat Yesus ke atas, itu melihat bagaimana. Tapi ada satu penghiburan kuat adalah bagaimana Kristus dalam sekarat dia masih mengingat ibunya. Masih menitip ibunya kepada Yohanes
yang adalah muridnya, sehingga terjaminlah kehidupan ibunya itu. Inilah kita harus seperti itu. Jangan lupa ya, ini. Hai ibu, sekali lagi katakan, ibu inilah anakmu, supaya terhibur, supaya jangan sedih, dan bahkan katakan inilah ibumu. Jadi ada tanggung jawab dari muridnya Yohanes untuk kelangsungan kehidupan Maria. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan yang kami dengar sore hari ini. Bagaimana Kristus Yesus Tuhan kami, walaupun sekarang di atas kayu salib, masih melihat, mengingat ibunya dan menitipkannya kepada muridnya. Terima kasih Bapa. Ajar kami juga Bapa dalam kehidupan ini. Memang kami tidak lupa kepada Allah, tidak boleh lupa kepada Allah yang mengasihi kami. Tapi kami juga tidak boleh lupa kepada yang melahirkan kami Bapa. Karena ibu kami dipakai Tuhan, sehingga kami ada di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan teladan, dia masih ingat ibunya. Kami juga pribadi ingat tetap yang melahirkan kami. Kalau sudah meninggal itu urusan Tuhan. Tapi kalau masih hidup, mampukan kami untuk mengasihi ibu kami yang melahirkan kami dan terus mendoakannya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kau ya Allah kami, ya Tuhan kami. Berkati kami semua di firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.